agama Buddha, memilih agama Buddha, yakin kepada ajaran-ajaran di agama Buddha, Anda bisa telusuri banyak model scientifically proven yang bisa kita gunakan sebagai indikator untuk menghitung, mengetahui layak tidak agama Buddha menjadi pilihan saya. Halo Kak Meming. Halo Tia. Halo Ko. Halo Ari, jumpa lagi. Iya. Lagi-lagi jumpa lagi. Bosen nggak sih Kak? Enggak dong. Enggak ya? Kalau Apa? ada yang perlu kita akumulasi namanya daya-daya kebajikan, dan untuk melakukan itu perlu ada wirya. Iya. Jadi kalau orang sering mengatakan wirya. Wirya itu datang dari kata wira. Wira itu artinya pejuang. Bukan sekedar berjuang. Wirya itu artinya kita punya energi untuk melakukan hal-hal yang bajik. Luar biasa. Berarti ini kebajikan luar biasa kita bisa bertemu ya? Iya begitulah. Gak heran kalau kayak gini Mbak Tia. Karena maaf ya Ko, jadi aku Kenapa? riset nih ke Instagramnya Ke IG saya. Iya, Terus jadi ada yang menarik di bio profilnya. Apa itu apa Ari? tuh? A simple man. Wanting to share insight to others, kira-kira gitu Iya. kan ya. Iya. Jadi Artinya? Ya, seorang pria sederhana yang ingin berbagi Iya. insight kepada luar biasa. orang banyak. Dedikasi untuk banyak orang. Gitu. Mantap. Gitu. Karena kan kita Buddhis berumah tangga, perlu mencapai kebebasan finansial. Oh, kita Buddhis berumah tangga perlu punya uang yang banyak. Ada banyak cara, salah satunya adalah dengan menjalani profesi. Nah, profesi salah satunya adalah sebagai tenaga pendidik. Ini Kalau kayak gitu kok sebagai tenaga pendidik, tapi kan tadi Koko juga ngomong tentang kaya ya. Berarti kan kita juga boleh dong jadi umat Buddha punya cita-cita jadi orang kaya. Sangat Bukan serakah ya? Bukan serakah, sangat perlu. Baca di Patakama Sutta, Buddha menjelaskan, bukan Patakama Sutta, Apa? Anyana Sutta, Anguttara Nikaya. Di situ Buddha juga menjelaskan tentang 4 jenis kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan memiliki dan mendapatkan apa? kekayaan. 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 Jadi kita sebagai Buddhis berumah tangga, Heeh. itu jangan anti kaya. Justru harus Setuju. kaya. Iya, jangan anti kaya. Nah, meskipun kalau kamu mau belajar lebih banyak, yang disebut kaya itu ada tahapan-tahapan, ada level yang disebut sebagai financial freedom. Saya nggak hafal ya, terus terang saya nggak hafal. Cuman saya pernah nonton dan saya pernah baca, ternyata ada tahapan-tahapan tertentu, ada beberapa model. Ada yang 5 level, ada yang 6 level, ada yang 7 level, ada yang 8 level. Yang saya ingat adalah kalau level 1 kamu punya kesusahan, kamu struggling dengan daily needs. Jadi kebutuhan kamu sehari-hari itu kamu punya masalah di situ. Orang dulu bilangnya gali lubang, Tutup lubang. harus lewatin tahap itu, di mana ada kestabilan finansial. Jadi kebutuhan dasar kamu sudah terpenuhi. Naik level 3, yang saya tahu adalah kamu bebas dari utang. Kamu sudah punya uang yang cukup, kekayaan yang cukup, kamu tidak punya utang sana sini, dan kamu sudah bisa mulai menabung dan berinvestasi. Itu ada tahap 4, 5, 6. Yang 6 ini yang kita perlu ingat aja 6-nya yang paling tinggi. Kamu sudah sampai di tahap kalau kamu tidak bekerja pun kebutuhan dasar kamu terpenuhi. Kebutuhan kamu untuk menikmati hidup nyaman pun terpenuhi. Kamu misalnya pengen jalan-jalan ke luar negeri, yuk pergi aja, udah nggak ada masalah. Passive income ya, punya passive income. Ya salah satunya itu. Tapi kita sebagai Buddhis tidak hanya cukup punya kekayaan yang kemudian kita gunakan dan manfaatkan untuk kesenangan sendiri, tetapi juga untuk bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Luar biasa. Cek di Instagram dan TikTok saya videonya. Jangan Ya. lupa untuk Subscribe. di-like dan Jadi subscribe. ingat kok, jadi ingat sama Ya. apa prinsip hidup stoicism. Stoicism. Iya. Stoicism namanya. Stoicism Oh, ya. stoicism. Apa itu? Gini, jadi yang Sorry. paling penting itu bukan umur panjangnya, Tetapi
seberapa berkualitasnya hidup kita. Oke. Jadi percuma kayak hidup contoh 100 tahun tapi hidup bermalas-malasan. Ya. Kemudian marah-marah, Nggak ada gunanya. Nggak ada ya, guna. kecewa, terus tidak tumbuh kebijaksanaannya. Jadi akan lebih baik kalau kita diberikan kesempatan hidup, kita maksimalkan. Ya kayak tadi, betul. Kita berbagi, memberikan manfaat buat orang lain. Kebermanfaatan. Sih. Jadi on the top of financial freedom itu di beberapa model yang saya baca intinya adalah kamu sudah sampai di tahap kebebasan finansial, tidak ada rasa cemas sedikit pun, dan kamu di situ sudah bisa menjadi seorang filantropis. Oke. Kemarin itu sempat ada Anda mengundang para ketua umum MBI nih kayaknya. Saya tonton. Berani nggak jadi ketua? Kalau duit lu cukup ya berani. Kalau enggak ya. Duit lu ngepas, jangan coba-coba. Honestly ya seperti itu. Jujurly seperti itu. Itu kenyataan. Fakta. Fakta. Fenomena. Nah, itu kan tadi berbicara tentang seperti itu ya, Ko. Ya. Kalau dalam Buddhism sendiri menurut Ko Moming, Ya. selain finansial nih kita ngomongin hal-hal yang harus udah mapan lah, harus seperti ini, seperti itu. Keyakinan itu perlu nggak sih, Ko? Saya perlu sangat yakin kalau saya itu keren. Oh, Penting ya modal. modalnya itu dulu ya. Nah, Keyakinan it's very 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 fundamental in Buddhist teaching. Karena simpelnya gini deh, kita ambil analogi. Kamu kan lulusan perguruan tinggi kan? Ini semua lulusan perguruan iya, tinggi. benar. Ini calon master. Ini sebentar lagi resmi jadi master. Ya. Siapalah saya. Aduh. Situ sudah dokter. Udah untuk naik ya. Jadi untuk Anda para orang tua memilih sebuah perguruan tinggi, tentu akan Anda melakukan riset. Iya. Okay. Dan kita mau memasukkan anak kita ke perguruan tinggi yang terpercaya. Kata kuncinya adalah terpercaya. Makanya Anda perlu yakin nggak dengan perguruan tinggi ini. Betul? Dan untuk kita yakin dengan perguruan tinggi ini, maka si perguruan tinggi ini mesti punya namanya kredibilitas. Jadi keyakinan perlu nggak? Sangat perlu. Kalau misalnya kamu mau memasukkan anakmu ke perguruan tinggi A, B, C, D, pasti kita lihat kualitasnya seperti apa. Kalau kita nggak yakin, ngapain kita masukin? Kan metaforanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara keyakinan tentang agama Buddha atau keyakinan kita sebagai Buddhis, maka sangat penting untuk punya keyakinan kepada kualitas-kualitas dari apa yang kita akan. Sebenarnya saya menggunakan kata berlindung itu nggak nyaman. Harusnya apa, Ko? Begini, Buddhang Saranang Gacchami. Sering diterjemahkan apa? Aku berlindung pada Buddha. Betul. Satu kata yang tidak pernah diterjemahkan adalah gacha. Aku pergi berlindung kepada Buddha. Aku pergi berlindung kepada Buddha, aku pergi berlindung kepada Dharma, aku pergi berlindung kepada Sangha. Ternyata kalau Anda mau, silakan ya teman-teman yang nonton dan Anda ada juga yang bisa mengkritisi, kata sarana itu pasnya adalah diandalkan. Aku mengandalkan Buddha, aku mengandalkan Dharma, aku mengandalkan Sangha. Karena balik lagi ke yang konteks tadi, kepercayaan. Anda akan berguru kepada seseorang karena apa? Percaya dong. Iya. Kompeten. Okay, simple speaking, for example. If you are looking for an English tutor, who do you find? Somebody who speaks English well, writes well. Famous. Famous, bukan. Oke. Langsung dikoreksi. Jadi gini, dalam konteks ini juga sebenarnya sama. Kita kan manusia, makhluk yang hidup di alam samsara. Kalau Anda sudah punya aspirasi untuk terbebas dari duka, maka kita harus mencari sosok seseorang guru yang juga bisa membebaskan kita dari duka. Oke, supaya apple to apple nih ya. Misalnya kamu merasa bahasa Inggris ini penting banget. Nggak bisa bahasa Inggris, gue duka. Karena gue susah cari kerja. Lulus S2, S3 tuh mesti TOEFL-nya sekian loh. Iya benar. Itu duka. Lalu kan Anda mau bebas dari duka. Apa bebas dari dukanya?
Bahasa Inggris kalian jadi wih, Lebih canggih ya. canggih, smooth, fluent, wih, perfect. The grammar is perfect, the vocabulary is perfect, everything is perfect. Berarti siapa yang harus kamu cari? Ya, guru yang bisa bahasa Inggris. Guru yang bisa kamu andalkan. Kalau kamu ketemu guru yang nggak bisa diandelin, lu yang malah jadi bego nanti. Berarti bener dong? Ya. Kita harus cari guru yang bisa kita andalkan. Andalkan. Nah, kalau kita balik lagi ke metaforanya. Kalau Anda, para penonton sudah merasa ingin bebas dari samsara, itu kan kita cari guru yang bisa diandalkan. Minimal gurunya juga harus bebas dari samsara dulu. Setuju? Ya, setuju. Logik. Betul? Nah, dalam konteks ini siapa yang dapat kita andalkan? Tentu Buddha. Oke. Iya. Oke. Balik lagi nih ke konteks mau belajar Inggris. Sorry ya, ini back and forth nih, metafora soalnya. Oh, guru itu bagus, guru ini bagus. Bagaimana kita bisa mengukur guru itu bagus? Salah satunya adalah lihat murid-muridnya. Kualitas murid-muridnya. Iya. Kan kualitas murid mencerminkan Kualitas gurunya. oh iya, muridnya pinter-pinter tuh. Bener juga ya. Mau nggak belajar sama guru itu? Mau. Karena dia dapat diandalkan. Selain kenapa muridnya bagus? Karena dia punya metode yang bagus. Metode, cara mengajar. Bahasa Inggris tuh itu aja. Grammarnya dari dulu sampai sekarang ya nggak berubah. Yang beda apanya, Tia? Cara ngajarnya. Metode untuk Metode mengajarnya. mengajarnya. Ini kan anak MPD ini semua nih. Master percaya diri kan. Ada kan metode pengajaran. Selain itu, apakah dia bisa mengajar dengan menarik, dengan menyenangkan? Anak-anak senang, tertarik. Dia ada gurunya, ada metodenya, ada muridnya sebagai barang acuan, barang bukti. Sama nggak kalau kita mau metaforakan ini dalam Triratna? Ada gurunya, Buddha. Ada aja. Ada dharma sebagai ajaran dan metode, karena Buddha mengajar dengan banyak cara. Banyak nggak murid-muridnya yang sukses? Banyak. Betul? Yep. Bisa nggak kita mengandalkan 3 hal ini? Iya, ya bisa. Kalau kita balik ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu metaforanya adalah kamu mau melenyapkan duka dari ketidakmampuanmu berbahasa Inggris dengan bagus. Kamu cari guru yang memang, gila Inggrisnya, merem aja dia bisa ngomong. Gila, dia nggak, kan merem memang bisa ngomong, kan bukan bisu. Ya kan, Inggrisnya keren, tulisannya bagus, ngajarnya cakep, muridnya keren. Kau mau belajar sama dia. The same goes with Tisarana. Ya. Tapi, kamu tahu gurunya bagus. Kamu tahu tempat lesnya bagus, kamu tahu metodenya bagus, kamu tahu murid-muridnya bagus-bagus, tapi lu nggak daftar-daftar. Bagus ya, keren ya. Komentar aja. Iya, bisa nggak kamu berbahasa Inggris dengan baik? Enggak sih. So the first thing that you have to do is you daftar dulu, register. Kalau menurut saya, disinilah kita perlu untuk mengikuti sebuah proses ya, yang sekarang disebut sebagai wisudi. Oh, wisudi. Pakai Tisarana itu tadi. Ya. Tapi masih awam loh, Bo. Banyak orang tuh nggak ngerti wisudi loh. Sebentar. Apa ini kok? Sebenarnya basically wisudi, saya kemarin cari teks artinya di bahasa Sanskerta itu artinya banyak. Artinya banyak. Salah satunya adalah purifikasi. Purifikasi. Salah satunya ada banyak di kamus bahasa Sanskerta itu ada banyak. Salah satunya adalah purifikasi. Apa itu? Memurnikan. Jadi ibaratnya kita memulai sesuatu yang baru. Jadi alih-alih kita cuma daftar wisudi di wihara sebenarnya, setelah kita selesai mengikuti upacara itu, kita tuh jadi orang baru. Jadi bukan hanya ngikut-ngikut aja. Betul, bukan ya? Makanya dikasih nama Buddhis. Coba Ari punya nama dharmanya? Punya. Apa? Punya kok.
Rakita Damo. Wih, Rakita Damo. Iya. How about you? What's your Buddhist name? Nirmala Mudita. Wih, keren. Saya pasti Anda tahu lah, orang di TikTok banyak kok. Oh, yes. Sabamita. Oh iya. Yang kasih nama tahu nggak? Siapa? Yang Mulia Mahathira Sadanyana. Wah, mantap. Oh, Ari berarti- siapa? Siapa ya? Nah ini. Ya, mungkin karena dari kecil atau apa ya. Iya, Kalau udah lama. udah lama. Saya beberapa kali wisudi. Ini terakhir kali saya wisudi itu saya datang ke Wihara Dharma Bakti. Tahun berapa saya agak lupa. Nanti saya mau ikut wisudi. Ya ikut Moming, ikut lagi, nanti ikut pembekalan wisudi ya. Bante saya datang, tapi ada beberapa sesi saya tidak bisa hadir. Nggak apa-apa. Saya datang. Waktu itu Bante kasih pembekalan itu sampai 3 malam. Ya mohon maaf, saya cuma bisa datang 1 malam. Saya datang. Dan waktu pemberian nama itu yang saya suka. Kenapa saya suka pakai nama ini? Karena Bante Sadanyana itu memberikan nama sesuai dengan karakter. Saba itu semua, Mita itu makhluk, sahabat semua makhluk. Nama Nice. gue banget kan. Wait, ya. Kedua, Bante seingat saya Bante mengatakan bahwa Sabamita adalah dulu juga salah satu guru dari Pangeran Siddhartha. Either pangeran atau pertapa, kayaknya pangeran deh. Kan fix dengan pekerjaan gue. Sesuai ya? Sesuai. Jadi saya gunakan nama itu sekarang. Begitu. Mantap. Jadi itu masih melekat walaupun dari dulu ya kok. Kan kadang ini kendala yang sering saya alami ya, Bapak Ibu yang di luar yang sering menghubungi saya berhubungan dengan wisudi. Terkadang orang kok, saya nanya, Bu, saya mau buat kartu wisudi. Saya tanya dulu, sudah wisudi Ibu? Ada yang, oh belum. Buat kawin biasanya. Nah, ada yang sudah, Buat ngomongnya surat sudah. kawin. Iya, sering banget. Ditanya namanya siapa? Ingat. Ada yang ingat, ada yang enggak. Yang lebih parahnya lagi kok. Kapan gurunya siapa? Nggak tahu Lupa. juga. Tahunnya berapa lupa. Nah, akhirnya kan mau tidak mau harus diulang kembali. Tetapi kadang-kadang ada seseorang itu yang memikirnya yang penting wisudi aja lah, formalitas. Ini loh repotnya kok. Karena formalitas, karena syarat kayak tadi kan pernikahan. Iya, Karena betul. persyaratannya harus memiliki kartu tanda umat Buddha. Sehingga membuat mereka berburu-buru untuk membuat ini. Sehingga kadang-kadang banyak yang nggak mengerti Betul. pentingnya wisudi itu. Betul. Makanya sama lah ya, di agama Buddha juga ada penganut Buddha identitas. Kita kan sering kasih nama Buddha KTP. Beragama sebagai identitas. Kemudian ada yang beragama sebagai jalan hidup, sebagai cara pandang yang diejawantakan sebagai jalan hidup. Kita maklumi aja, Tia. Kita maklumi saja, setiap orang punya tahapan yang berbeda-beda. Ya memang sih nggak tepat ya, nggak baik. Seperti saya bilang, purifikasi memulai sesuatu yang baru. Coba bayangin kalau anak-anda yang ngambil wisudi itu setelah ikut pembekalan, kemudian ikut upacaranya, lalu punya nama Dharma. Oh, ngerti artinya. Kemudian kamu namanya tuh sekali. jadi, iya ya, gue nih sekarang udah jadi upasaka nih. Kalau di bukunya Atomic Habits itu diajarin bagaimana cara berubah. Salah satunya adalah dengan punya identitas. Contoh ya, di buku itu dicontohkan bagaimana orang dapat berhenti merokok. Salah satunya adalah dia mempunyai identitas baru. Saya bukan perokok. Nah, demikian juga dengan teman-teman yang ingin mempraktekkan Buddha Dharma dengan baik. Ada masanya kita mengalami kegalauan dan kebingungan dan di persimpangan jalan, bisa pakai identitas tersebut. Saya sudah upasaka. Saya nggak merokok lagi. Us. Saya nggak minum minuman keras lagi. Saya tidak berjudi lagi. Kan bisa. Jadi itu disebut purifikasi tadi. Upacaranya perlu, penting. Kemudian yang penting adalah setelah itu. Menjalankan juga ya kok. Kenapa? Ya balik lagi nih, kita cerita ngedaftar les nih. Kamu daftar kan? Kan jadi murid. Punya kartu tanda murid. Ya. KTM. Iya, iya. KTM. Bisa nggak kamu Inggrisnya langsung?
Ya enggak dong. Nggak bisa dong. Nggak cukup nggak? Nggak. Nggak cukup. Jadi hanya mengandalkan Buddha, Dharma, dan Sangha saja nggak cukup. Tapi itu pintu masuk. Karena kita meningkatkan kepercayaan. Karena bicara Wisudi tentu berhubungan dengan yang namanya keyakinan. Iya. Ya. Ya, iman kalau kita bilang. Mendiang Pakri suka menggunakan kata iman karena menurut beliau ini kata yang pas sesuai dengan bahasa Indonesia yang umum saja lah. Karena kalau kita pakai kata sada dan lain-lain itu kan Nggak semua orang ngerti. nggak lah semua ya. orang ngerti. Iman ya udah iman. Imannya umat Buddha, imannya Buddhis itu tumbuh bukan semata-mata karena percaya, tapi karena juga dibuktikan. Kayak kamu bilang, gurunya bagus. Gimana ngebuktiinnya? Gue udah belajar. Masuk kelas dia, enak banget kok. Jelas. Penjelasannya mudah, bertahap, kelasnya menyenangkan. Happy gue. 2 jam gue ikut kelas dia berlalu demikian cepat. Udah dibuktiin berarti. Bukan cuman sekedar tetas decus. Iya. Oh. Berarti kalau di Buddhis itu Wisudi itu lebih dikenal dengan Wisudi ya? Ya, istilahnya Wisudi. Kan? Wisudi. Memang ada pertanyaan juga sih. Kalau di agama lain kan namanya ini. Iya. Di Buddhis namanya apa? Ini kan maknanya sebenarnya sama, inisiasi. Menginisiasi atau memulai kita memasuki kehidupan baru. Iya. Ya, kehidupan baru. So, I think it's just basically namanya aja yang berbeda. Kalau mau disebut, kalau saya kemarin cek kamus, ada istilah baptis. Ada yang menyebutnya baptis Buddha. Ya agak aneh sih, karena memang ada bahasa-bahasa tertentu yang memang milik agama tertentu. Iya. Yang sesuai ya? Ya, sesuai. Misalnya kata misionaris itu nggak tepat untuk digunakan. Kalau kita merujuk kepada kamus, kemarin waktu pelatihan Pak Sudamek ada jelasin, kata misionaris itu adalah menyebarkan Alkitab, menyebarkan ajaran. Iya, Berarti kepada cocok sama konteksnya di Kristen, Ya. sama kayak baptis konteksnya adanya di Kristen. Ya, itu sudah dipakai oleh teman-teman kita yang Kristen. Yang Islam juga ada istilahnya kan, menjadi mualaf gitu. Iya. Ya sudah, ya kan masing-masing agama punya keunikan. Iya, betul. Iya benar sih. Ada bahasa Ada sendiri. bahasa sendiri-sendiri. Di Buddha agamanya bahasanya apa? Wisudi. Ya udah pakai aja Wisudi. Karena artinya juga bagus. Iya, pemurnian. Pemurnian ya kok. Purify. Artinya kamu lahir kembali, Oh, menjadi manusia baru yang bertekad untuk melatih diri, tidak melakukan A, B, C, D, E. Nah, kalau Identitas. menurut Ko Moming nih, Wisudi itu berarti harus lebih baiknya Ya. dari dilakukan sejak dini, atau kita udah gede baru mikir Wisudi, atau udah tua udah deh. Sebelum ke sana, saya ingat satu hal. Ada pertanyaan yang diajukan ke Biksuni Tuten Chodron. Waktu itu kami retreat dan selesai retreat ada Wisudi lagi. Gitu. Beliau menjelaskan kenapa perlu. Saya ingat sekali penjelasan beliau. Beliau mengatakan seperti ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian ini melakukan pembunuhan tidak? Tidak. Mencuri tidak? Tidak. Dan lain sebagainya. Kalau apa bedanya orang yang sudah mengambil 5 sila dan tidak? Kalau kalian ambil, kalian itu kayak seperti berjanji. Waktu kalian mempraktekannya, kalian menepati janji tersebut. Nah, itu bedanya beliau menjelaskan. Artinya kita punya tekad, aspirasi untuk menjadi baik, lalu kita praktekkan. Yang tidak mengambil sila itu memang mereka melakukannya, tapi hanya seingat saya on casual basis aja. Tapi kalian sudah beda. Sama juga seperti ini. Orang bisa, misalnya kalau di kampus kan mahasiswanya banyak. Bisa nggak orang bukan mahasiswa masuk kelas? Bisa aja. Bisa. Bisa aja. Tapi dia nggak bisa ikut ujian kan? Iya. Betul. Sama Ya. nggak bisa punya gelar kan? Gitu. Nah paling tidak ketika kita sudah beraspirasi,
Nah, kita jadi punya identity yang menjadi diri saya. Terus ada aja bilang begini, nanti gue kalau ngelanggar gimana? Ya lo janji lagi. Kita kan manusia yang memang butuh waktu untuk menyempurnakan diri. Makanya pertanyaan kamu, bagusnya dari kecil atau udah gede? Dari kecil ada bagusnya juga, jadi punya identitas. Makanya sekarang selain wisudi kan ada baby blessing. Iya. Ya, jadi ibu bapak kalau ada acara baby blessing di wihara, ikutkan anak Anda supaya dia punya jejak-jejak bajik di pikirannya. Saya dari kecil nih Buddha. Saya sudah ikut baby blessing, children blessing. Saya punya nama Dharma dari kecil. Seiring berjalan waktu, tentu dia akan tumbuh lebih pintar, lebih cerdas, belajar lagi lebih banyak, baru dia ngambil wisudi. Ke jenjang berikutnya. Ya, sampai jadi anggota Sangga Agung Indonesia. Sadu. Minat? Berdua minat? Saya lihat Anda Udah berdua pernah. masih jomblo ya. Siapa tahu kan? Itu fitnah ya. Nah ya. Terjawab. Kenapa Ari? Iya, jadi kan berarti untuk wisudi tadi kan upacara pemberian nama ya sebenarnya kok. Inisiasi. Pemberian nama itu menurut saya sebuah tambahan saja. Kalau perhatiin nggak, para biksu, biksuni di zaman Buddha itu nggak ada nama baru. Iya sih. Saya dari Wisudi Tisarana Upasaka jenjang ke berikutnya ya namanya sama. Maksudnya gini, Bante Ananda, Biksu Ananda namanya siapa? Ya tetap Biksu Biksu Ananda. Ananda. Oh iya. Biksu Sariputra namanya siapa? Sariputra. Juga. Biksu Moggallana, Tetap. Moggallana. Tapi Biksu Ari namanya lain nanti. Jadi pemberian nama baru itu sekali lagi, I think it's a very good symbol supaya mengerekatkan teman-teman Buddhis punya identity. Setahu saya juga agama lain punya nama baru, kan ada nama baptis kalau nggak salah. Iya. Ya. Sampai kadang digabung jadi panjang Ya, gitu supaya ya. tidak lupa. Ya betul, jadi sebagai sebuah sense of identity dan sense of faith to your own religion. So, it's a good thing. Meskipun kalau kita mau ngomong by tradition mungkin nggak ada. Kalau kita lihat teks sejarahnya juga nggak ada. Iya, karena kan kayaknya ya ini dari saya baca-baca Ya. kok budaya-budaya yang berkembang sekarang ini kayak upacara wisudi itu sebenarnya kan emang dari dulu nggak ada, hanya ada perkembangan Betul, aja. betul. Ya. Perkembangan aja dari kalau dulu di zaman Buddha yang ada itu Penabisan. nama nera ya. Betul, penabisan. Biku. Kalau wisudi kan nggak ada, makanya upacara wisudi itu berarti kan perkembangan. Betul. Ya. Kebijaksanaan lokal. Sesuai kebutuhan lah ya. Ya, sesuai kebutuhan. Dan juga menarik begini, kamu kan tanya apakah orang ngerti dulu apa enggak? Perhatikan kalau ada baca-baca teks, Buddha tuh sering nggak sih didatengin orang terus didebat? Sering Sering. dong. Dalam suta-suta itu kan Sering. rata-rata perdebatan juga. Perdebatan, dia muridnya, orang ini muridnya guru A, guru A-nya kan dengki nih sama Buddha. Nah lu sana lu tanya deh, lu tantang. Nah, orangnya datang ketemu Buddha, tanya ini itu, Buddha bisa menjelaskan dengan sangat-sangat jelas, menggugah orang tersebut. Bukannya mengalahkan Buddha, orang itu malah takluk, kemudian menyatakan perlindungan. Kenapa kita masih sering menggunakan kata perlindungan? Yang tepat itu sarana. Sarana itu adalah sesuatu yang kita andalkan. Contoh begini deh. Ada satu lagi ilustrasi. Apakah? Kita naik kereta nih. Yang ngerti kereta ini cuma orang Medan. Kereta itu motor ya. Kita naik sepeda motor kehujanan. Tiba-tiba hujan turun deras. Lalu kita lihat sebuah tempat, ada tempat untuk berteduh. Ada dua tempat. Yang satu udah gubuknya reot, bakal rubuh, satu lagi masih bagus. Kamu ke tempat yang mana? Pasti milih yang bagus Masih dong kok. bagus dong. Betul, ya. Kita perlu pergi ke sana nggak? Yang ke tempat bagus. Ke tempat bagus itu. Perlu. Perlu. Kita nepi kan? Bukan tempatnya bagus datang ke kita dong. Ya. Ngeri Nggak juga bisa. lu. Tiba-tiba Malah lu- takut nanti. Tiba-tiba lu mau neduh, tiba-tiba ini gerak, ih lu lari itu.
But in reality, we have to go there. Kita pergi ke sana. Jadi konsepnya Tisarana itu adalah saya pergi ke tempat itu karena saya percaya dan yakin tempat itu akan membawa saya mencapai penggugahan. Panjang ya. Ribet ya ternyata. Tapi that's the way it is. That's the way it is. Jadi bukan cuman sembarangan berlindung. Kenapa? Karena nanti akan jadi kontradiksi. Masih ingat kalimat ini? Setiap makhluk adalah pewaris karma. Iya. Kan? Terus ada juga satu kalimat di Dhammapada yang bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Setiap makhluk itu adalah pelindung dirinya sendiri. Pewaris kan. Ya kan? Dia pernah baca dong? Iya, Pernah. pernah. Kalau bukan dia yang melindungi dirinya sendiri, terus nanti siapa? Loh, kan kemudian kan bisa jadi kontradiksi. Loh, saya kan udah menyatakan perlindungan, Bante. Kenapa saya juga mesti melindungi diri saya sendiri? Nah, karena kata-kata berlindung itu menurut kalian sifatnya aktif atau pasif? Berlindung. Berlindung ya. Pasif. Itu sifatnya Pasif. pasif. Padahal apakah mungkin bagi kita untuk bisa merealisasi penggugahan dengan bersikap pasif? Tidak. Nggak bisa. Jadi memang sangat penting untuk setelah daftar masuk kelas, Biar ngerti sekalian. biar ngerti, bikin PR, bikin tugas, practice your conversation. Itu disebut sebagai aktif. Di agama Buddha juga harusnya seperti itu. Iya kok. Jadi sejauh ini sampai Iya. sekarang ini tuh mungkin bagi pemirsa yang ingin wisudi gitu, Iya, iya. alurnya gimana sih kok? Jadi karena kan mungkin dia Buddhis nih, Buddhis dari kecil, terus Mau ikut wisudi belum tahu gimana? wisudi ya, belum tahu wisudi, terus kemudian dengar podcast ini, Ya. kemudian pengen wisudi, Ya. itu alurnya gimana sih? Biasanya menjelang Waisak Ya. itu ada wihara yang menyelenggarakan wisudi secara beramai-ramai. Yang baik adalah wihara mengadakan kelas Kelas dulu. Misalnya Tentang kelas KDAB. pembekalan KDAB misalnya. Setelah paham baru ikut wisudinya. Sebenarnya sesederhana itu. Ada juga yang bisa langsung menemui anggota sangga Untuk wisudi. untuk diwisudi. Tapi kita harus ingat catatannya. By tradition itu tidak ada cuma wisudi tisarana. It's always becoming upasaka-upasika. Nah, makanya di Indonesia sendiri kita punya kebijaksanaan. Ada orang-orang yang merasa belum siap. Ya ikutnya tisarana toh. Upacaranya bareng, cuman pada saat pembacaan 5 sila itu mereka mingkem. Karena belum mampu menjalankan. Ya, ada yang sudah siap. Bahkan saya pernah ikut sebuah tradisi yang menyatakan bacakan saja yang kamu mau ambil. Itu juga unik. Oh, yang mampu ya. Ya, Di misalnya Indo dari itu? Di Indo atau di luar negeri, tapi ada cabangnya di Indonesia. Cuman saya nggak mau sebut di sini Iya. ya. Karena bisa jadi panjang nih urusan. Gitu. So, memang kembali ke kita. Nah, ke pertanyaan kamu, ada juga misalnya kayak case-nya nih kan pasangan yang harus melangsungkan perkawinan kemudian belum memenuhi syarat. Ya mereka bisa pergi menemui anggota sangga untuk diwisudi. Cuman kalau tinggalnya di kota besar kayak Jakarta gampang cari biksu-biksuninya. Coba kalau tinggalnya nun jauh di Pulau Buru sana di Manado, di Ambon. Oh ya. Jauh gimana ceritanya ada anggota sangga gitu. Tapi enaknya sekarang menurut kamu boleh nggak wisudinya online? Oh, pakai ini. Misalnya Zoom meeting atau apa gitu. WhatsApp. kayaknya lebih sakral kalau langsung datang langsung gitu. Ya, tapi karena ada kendala jarak, kalau mepet-mepet, Oh, nggak mau. ya mau nggak mau kan. Karena berapa sering anggota sangga itu datang ke daerah-daerah yang
3T, terpencil, terluar, terjauh. Ya, banyak sih kok. Iya, jadi akhirnya kita mesti menggunakan kebijaksanaan. Ya, Jadi nggak harus mudah-mudahan. nggak harus kaku dengan harus di blessing Iya. dengan itu. Betul. Itu kan upacara. Manusia kan suka. Oh iya kok. Berarti kalau mau wisudi itu harus dengan biku ya? Biksu. Biksu nih ya, bukan. By tradition adalah itu. Kan kita juga ada jenjang kayak pandita Dulu atau apa. saya pernah ngobrol dengan seorang pandita senior. Dulu iya, di sarana saja oke. Tapi ingat di zaman dulu anggota sangganya tidak sebanyak sekarang. Ya. Dan setahu saya by tradition, artinya kalau by tradition mengikuti apa yang ada di teks, memang selalu oleh Biksu-biksuni ya. Biksu-biksuni. Tapi ada itu kok, pernah baca nih. Jadi tuh ada 2 cara buat Wisudi. itu. Jadi ada wisudi, dia menyatakan apa tadi berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha sendiri tanpa biku saksi. Kemudian yang satu lagi yaitu Ada saksinya ya. Nah, Ya. terus kemudian kembali ke tadi ke Hendra bilang kalau sebaiknya ada biksu. Itu gimana yang awal tadi yang sendiri itu apakah masih bisa? Gini, menarik juga. Ada satu sutta di mana ada satu orang raja yang kemudian menggunakan jubah tanpa ditapis. Itu gimana? Lalu dia pergi untuk menemui Buddha. Mau belajar gitu. Kemudian Buddha menemui orang tersebut, tapi orang tersebut tidak tahu kalau itu adalah Buddha. Terus Buddha menjelaskan, mengajarkan, dia bisa. Kemudian orang itu memahami Dharma. So I think that would be fine aja ya. Hanya saja adalah bagi orang-orang tertentu akan lebih afdol. Iya. Gitu. Sebenarnya kayak gini juga deh. Apalagi di zaman sekarang gitu. Kamu bisa belajar bahasa Inggris dari YouTube. Iya sih. Iya. Bedanya nggak ada yang bisa. Bedanya kamu tidak ada yang bisa memverifikasi. Cuman bisa belajar aja. Bisa belajar. Nah, kalau kembali ke yang tadi metafora yang tadi itu kan komplit. Ada guru yang sudah terbukti, ada metode, ada ajaran, ada murid yang sudah Jelas. dan kumpulan murid ini kemudian kita sebut sebagai komunitas atau sangga. Berarti boleh, tetapi akan lebih baik kalau ya emang datang ke wihara. Datang ke wihara, Ketemu ya, suhu atau ikut bandai gitu. pembekalannya, kemudian kita mempraktikkan apa yang sudah kita pahami, sampai di tahapan di mana kita mampu. Kan manusia itu butuh level ya, sama kayak tadi financial freedom itu. Yap, yang aku. Step by step lah, stage by stage. Dan namanya proses adalah bagian yang tidak dapat kita pisahkan dari hasil. Oke, berarti penting ya wisudi ya. Ya sangat penting supaya Anda punya keyakinan yang semakin kuat kepada Buddha Dharma. Karena dasarnya keyakinan. Terus kenapa gitu? Kenapa harus Buddha Dharma dan Sangha? Ingat, kalau saya pakai modelnya Coffee di model trust, itu ada yang namanya karakter dan kompetensi. Kita bahas yang 2 atas ya. Capability dan result. Jadi kamu mau percaya sama orang, kamu harus lihat dia mampu apa tidak. Lalu dia punya hasil apa tidak. Jadi sebenarnya ada 4 key. Pertama adalah karakter. Kedua adalah niat. Jadi kalau orang itu karakternya baik, niatnya baik, oke, kita bisa percaya orang tersebut. 2 lagi, kemampuan dan hasil. Orangnya karakternya baik, niatnya baik, nggak mampu, nggak ada hasil, kamu bisa percaya nggak? Kamu mau nggak naik mobil, orangnya baik, mau nolongin, nggak bisa nyetir. Pikir-pikir lah ini. Maaf kau uji jari. Uji cali namanya. Oke. Tapi ini orang jago nyetir. Kemana-mana nyetir sering.
ngoceh terus di mobil, ngomel-ngomel terus, niatnya nggak baik, mau ikut. Mikir-mikir juga sih. Mikir-mikir juga, pasti nggak. Jadi 4 hal ini, karakter, kemudian niat, kapabilitas atau kemampuan, kemudian hasil, ini semua ada di Buddha Dharma. Ada di Buddha semua. Niat Buddha bukan untuk memperkaya diri kan. Iya. Anak Iya. aja kok, ngapain memperkaya diri. Buddha ya. Buddha ya, karakternya kita lihat. Disiplin, karena tidak mudah untuk merealisasi pembubahan. Setelah dicapai, apa kapasitasnya seorang Buddha untuk mengajar? Kita bisa lihat dari resultnya tadi. Jadi ketika Anda beragama Buddha, memilih agama Buddha, yakin kepada ajaran-ajaran di agama Buddha, Anda bisa telusuri banyak model scientifically proven yang bisa kita gunakan sebagai indikator untuk menghitung, mengetahui layak tidak agama Buddha menjadi pilihan saya. Ada banyak. Tadi kita sudah contohkan Buddha Dharma Sangha yang tadi. Ini ada yang namanya trust model. Bisa ya ternyata ya. Buddhanya ya. Nah, Ya. kembali ke kita sebagai umatnya mesti bisa punya 4 karakter itu juga. Berarti nggak hanya 4 Buddha, poin. kita juga perlu hal itu ya. Betul. Kalau aku sih Apa? lebih Ade. ini. Silakan. Kalau di Buddhis ya, aku Ya. suka banget sama ajaran yang pariyati, pati-pati, Patiweda. patiweda. Jadi Ya. wah, mungkin umat pemirsa udah paham. Cuma analogi sederhananya tuh kayak Apa tuh? Kita bisa datang belajar ke bareng. restoran. Oke. Restoran, terus kemudian kan ada menu. Ya. Menu itu ya macem-macem. Itu seperti ajaran Buddha yang macem-macem itu sebenarnya kita sudah pariyati karena belajar ya kan macem-macem menu. Nah cuma kalau menu tanpa kita tahu masakannya ya, tanpa kita pariyati pati-pati kita Tes. iya, Tes betul. makanannya. Tes masakannya kan kita nggak tahu. Jadi hanya sekedar itu, terus kemudian tes makanannya. Setelah tes, oh ini ya kita jadi tahu nih. Jadi ajaran Buddha tadi benar atau enggak ya? Iya. Masakannya tadi enak atau enggak? Ini saya lo sendiri yang kukus. Iya. Nanti saya bahas ya. Nah itu dari pariyati, pati-patinya tadi Patiweda. tahu nikmat atau tidak makanannya. Kemudian setelah kita mencicipi, kalau enak kan mungkin kita akan Review ini enak. apa ya? Apa resepnya? Mungkin kita cari Pingin tahu apa tahu ya. resepnya. Ya mungkin akan susah buat kita tanya ke restoran. Cuma kalau kita coba-coba sendiri dan mungkin berhasil atau mendekati kan kita jadi seneng. Betul. Jadi betul. Kita paham betul tentang ajaran Buddha itu. Jadi dari belajar tadi, kemudian praktek, Ya. terus kita benar-benar karena udah merasakan Paham benar-benar sepaham-pahamnya. Iya. paham. Karena sudah mencicipi. Iya, iya. Memang. Jadi Oke. di podcast ini sering kok kita bahas ya banyak hal yang dari banyak topik, banyak sudut pandang yang semuanya baik-baik untuk membuat kita jadi lebih baik. Ya. Dan banyak kan. Nanti dicek. Eko ini Ari. Kadang nggak kerasa ya. Iya. Saya harus harus mengajak berhenti untuk pembahasan kita hari ini. Oke. Mungkin kita akan bertemu next time. Tapi ini juga mungkin ada yang mau disampaikan kok? Atau Ari? Cukup, cukup. Cukup? Ari ada? Cukup ya. Ini tentang wisudi ya. Ini saya cuman berbagi saja kepada Bapak Ibu semuanya dan mungkin adik-adik ataupun teman-teman bahwa wisudi itu sangat penting ya kok. Ya. Karena Komoming tadi sudah ngomong itu adalah pemurnian ya. Purifikasi. Purifikasi. Kita punya jati diri yang baru. Ya, dan itu sangat begitu penting. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil, Ya. kalau ada baby blessing, Children blessing. cepat-cepat didaftarkan supaya anak-anaknya memiliki keyakinan dari sejak dini. Dan untuk yang muda-muda belum
melakukan wisudi juga bisa langsung juga ya kok, karena Yes. itu sangat begitu penting. Terus kalau ini saya bicara administrasi kok, karena saya Orang admin. ini orang admin ya, ini sangat begitu penting. Karena saya kita kebetulan di Budayana, jadi buat teman-teman bisa download Budayana. Apps Budayana, di situ juga bisa langsung didaftarkan, di situ juga bisa langsung dapat KTUB. Tapi kalau Bapak Ibu pingin dapat kartunya langsung, Kartu dapat fisik. ya sertifikatnya juga bisa langsung hubungin sekretariat. Jadi penting ya, kalau sudah di wisudi jangan dilupakan siapa gurunya. Ari jangan dilupakan, tolong nanti dicari gurunya siapa. Karena waktu itu masih kecil. Oh, masih kecil. Terus jangan dilupakan untuk tanggal dan sebagainya biar bisa nanti untuk diverifikasi dan bisa diterbitkan. Itulah. Mantap. Ini sekaligus bekerja biar saya ini beres pekerjaannya. Oke, terima kasih Kak Moming, terima kasih Ari, thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa, wisudi itu penting.